Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Azrul Sidiki dengan NPM 220605914. Dan di sini saya akan menjelaskan soal UTP yang sudah saya jawab. Untuk soalnya sendiri seperti ini. Untuk pertama, teori yaitu saya berperan sebagai Information Security Officer di perusahaan yang sedang mengalami serangkaian pelanggaran keamanan yang mengakibatkan terungkapnya data pelanggan dan kerugian finansial. Dan saya akan menjelaskan rencana tindakan komprehensif yang saya lakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah keamanan jaringan. Pertama-tama diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi pelanggaran keamanan yang telah terjadi serta memperkuat jaringan keamanan perusahaan. Untuk pertama, langkah-langkah untuk mengatasi keamanan yang telah terjadinya itu saya membagi menjadi 4 bagian, yaitu identifikasi pelanggaran data. Karena hal pertama yang kita lakukan setelah terdapat pelanggaran itu adalah dengan memahami sistem keamanan mana yang telah disusupi oleh peretas ini, bagaimana sistem ini dapat tertutupi dan memastikan apakah sistem lain itu ikut tersusupi apa tidak, atau ikut terkena imbasnya atau tidak. Kemudian mengisolasi sistemnya agar mencegah sistem yang lain juga ikut terserang dan juga mengakibatkan kerusakan yang lebih lanjut. Yang ketiga dalam memperbarui kebijakan keamanan. eh, Setelah semuanya kondusif ini, sistem yang diserang perlu untuk diperbarui kebijakan keamanannya untuk mencegah sistem ini diserang kembali dengan cara yang sama. Kemudian terakhir memberitahu pihak berwajib karena ini merupakan pelanggaran hukum sehingga kita dapat meminta pihak berwajib untuk menindaklanjutinya. Apalagi apalagi jika sudah membuat kerugian secara finansial. Seperti itu. Untuk langkah-langkah untuk pencegahannya bisa dengan enkripsi dan backup data. Enkripsi itu untuk agar si peretas itu tidak dapat membaca data secara mudah. Dan backup data itu jika misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti datanya dihapus, maka akan ada selalu cadangannya sehingga datanya akan aman dan tidak akan hilang. Membarui software dan sistem karena pembaruan sistem software ini tidak hanya menambah fasilitas ataupun fitur-fitur, tapi juga membantu untuk memperbaiki bug yang ada di versi sebelumnya dan juga meningkatkan keamanan. Kemudian juga kita dapat memasang firewall karena firewall ini dapat melindungi dan mencegah jaringan ini dari si serangan cyber. Kemudian membuat kebijakan keamanan yang kuat untuk sebagai panduan formal bagi para karyawan ataupun spesialis keamanan untuk dapat mengerti dan memahami praktik keamanan di dalam perusahaan. Kemudian juga kontrol akses data sensitif yang dibatasi karena seharusnya data sensitif ini aksesnya hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang yang berkepentingan saja dan jangan sampai diberikan akses pada orang yang tidak membutuhkannya. Kemudian yang terakhir dapat mengaudit sistem keamanan secara berkala untuk membantu menilai status keamanan perusahaan dan menyesuaikan kondisinya. Selanjutnya untuk praktik yang telah saya lakukan adalah untuk melihat screenshot pada insecom.com dan di sini dapat lihat SS-nya dan juga data-data yang diambilnya. Seperti ini. Di website ini sebenarnya dapat memperlihatkan banyak sekali CCTV, namun yang saya ambil di sini adalah contohnya di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali CCTV yang terdapat di beberapa negara. Dan tidak semua CCTV ini dapat ditampilkan dan dapat diakses, tapi cukup banyak CCTV yang dapat diakses dan ditampilkan dari website tersebut. Untuk Indonesia sendiri, terdapat beberapa CCTV yang juga dapat diakses dan diambil informasi di dalamnya. Dan contoh yang saya ambil adalah website CCTV dari Banda Aceh seperti ini. Untuk informasi yang terkandung di dalam website tersebut ada country code, region, city, latitude, longitude, zip code, time zone, manufacturer, dan pinpoint atau koordinatnya. Untuk informasi-informasi secara lengkapnya dapat dilihat di sini. Ada isi-isinya dan juga untuk koordinatnya juga di sini dapat dilihat juga. Di tiap CCTV pasti ada informasi-informasinya seperti ini. Yang selanjutnya yang kedua itu adalah mengumpulkan informasi dari menggunakan Whoisto. Dari situs yang digunakannya adalah setreport.netcraft.com. Di sini saya menggunakan hal yang sama, Whois recordnya, di mana di sini tuh banyak sekali domain profilnya, mulai dari registernya, dates-nya, name server, IP address, IP location, ASN, IP history, dan segala macamnya.
Nah, untuk datanya sendiri yang diminta registered country-nya di sini US, kemudian registernya name chip eh, incorporation, date-nya sendiri sudah 10.912 days old, created-nya pada 1994, expired-nya 2033 dan update-nya di 2023 kemarin. Untuk main servernya sendiri ini ada dua. Untuk IP address-nya adalah segini dan untuk IP location-nya dapat dilihat juga di sini adalah di US, California, San Francisco, Cloudflare Incorporation. ASN-nya juga dapat dilihat sendiri di sini. Menurut saya sendiri, Instagram ini tergolong dalam website yang ilegal, meskipun sudah dijelaskan bahwa website tersebut eh, tidak melakukan hacking pada CCTV dan hanya mengambil CCTV yang tidak dilindungi password atau tidak diubah default passwordnya, tetapi tidak menutup fakta bahwa website tersebut itu menyalahi aturan privasi. Karena tidak adanya izin terhadap privasi yang menyebabkan Instagram.org itu tergolong sebagai website ilegal. Meskipun pemilik dapat menghubungi website tersebut jika ingin menghapus CCTV yang ditampilkannya. Menurut saya juga, Whois Tools itu tergolong dalam website yang legal karena pada dasarnya Whois Tools itu mengambil data dari pemilik domain untuk memudahkan jika terjadi sesuatu pada domainnya. Bahkan pemilik domain itu dapat untuk melindungi informasinya pribadi menggunakan Whois Protection yang memungkinkan data pemiliknya itu hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Meskipun begitu, terkadang tetap saja ada tangan jahat yang menggunakannya untuk mengeluarkan informasi untuk melancarkan serangan siber, sehingga perlu dilakukan proteksi khusus terhadap tools tersebut. Yang ketiga, target diri sendiri menggunakan webme.com. Di sini dapat dilihat saya menggunakan nama saya Zalina Sidiki di website webme.com dan ada beberapa informasi yang ditampilkan di dalamnya. Terdapat informasi yang ditampilkan di dalamnya ini merupakan informasi mengenai diri saya sendiri, namun sebagian besar ini data di dalam itu berasal dari sekolah yang diunggah ke dalam internet. Data ini sebenarnya bukan termasuk informasi yang sensitif dan berbahaya, tetapi tetap dapat digunakan untuk mencari tahu identitas seseorang dan tetap dapat dimanfaatkan untuk hal yang negatif, seperti itu. Dan untuk yang terakhir mengenai Google Docking, sebenarnya Google Docking itu atau peretasan Google ini adalah merupakan teknik pencarian advance pada Google yang digunakan untuk menemukan informasi spesifik yang tidak tersedia secara umum atau publik lewat pencarian biasa. Dan dalam melakukan Google Docking ini perlu dimasukkan beberapa query khusus agar hasil yang dicari dapat sesuai dengan yang diinginkan. Terdapat beberapa query khusus yang dapat digunakan untuk mencari informasi. Contohnya misalnya change untuk mengambilkan versi site yang di change, site untuk mengambilkan daftar semua URL yang diindeks dari web, file tab untuk mengembalikan suatu jenis file, in URL mencari istilah tertentu dalam URL, all in URL mengembalikan hasil URL yang berisi semua karakter yang ditentukan, in text menemukan halaman web yang berisi karakter tertentu dalam teksnya, and anchor mencari teks anchor yang tepat pada link maupun menampilkan pada link manapun. Kemudian juga ada garis lurus ini menampilkan web yang berisi salah satu atau kedua kata yang ditentukan dalam query, plus menggabungkan kata untuk mendeteksi page yang menggunakan lebih dari satu key, dan minus untuk menghindari menampilkan hasil yang mengandung kata tertentu. Di sini saya menggunakan untuk mencari situs yang berisi password atau informasi sensitif, saya menggunakan entitle index of untuk mencari kata-kata index of dan password.txt untuk mencari kira-kira apakah ada website yang memiliki file password.txt untuk dapat dicari tahu passwordnya atau informasi sensitifnya. Dan ternyata di sini ada beberapa dan saya lihat juga di sini index of segala macam di sini ada password.txt. Sebenarnya dapat diklik, tapi ada kemungkinan juga bahwa file yang diklik itu dapat merupakan file yang berbahaya, jadi tidak saya klik dan tidak saya download. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.